viral di media sosial juga. Apa PSN Peak lagi? Terkait ada pemagaran di laut Peak ya. Pemagaran laut. Itu masih dikaitkan dengan proyek-proyek PSN juga ya. Nah mungkin Gus apa bisa dijelaskan Gus apa ya yang terjadi? Ya, jujur aja ya, kalau kita orang beragama, ketika mendapatkan kabar yang masih belum tahu kepastiannya, kebenarannya, kita ini diajarkan untuk bertabayun, ya, bertanya kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Misalnya yang dituduhkan kepada PIK, ya bertanya dulu. Tidak boleh menuduh, memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Nah, berkaitan pagar laut, logikanya begini Mas. Pertama, pagar laut itu jauh dari proyek PIK dan jauh dari PSN PIK. Nah, kalau sampai lihat nih, bambu-bambunya saja itu kan terbuat dari kayak bambu orang nggak niat gitu loh, terbengkalai kan seperti itu. Satu. Nah, PIK ini perusahaan besar. Saya sebelum membantah ya, PIK ini perusahaan besar, triliunan duitnya. Sampai kalau mau jalan nih ke PIK 1, ke PIK 2, itu bangunan-bangunan mercusuar itu kan sampai bisa didapatkan. Ada Batavia yang identik dengan Belanda, ada Tokyo yang identik dengan Jepang, ada Chinese yang identik dengan Tionghoa, lalu kemudian ada juga Menara Syariah. Jadi PIK ini miniatur dunia, miniatur toleransi kalau saya melihat. Jadi perusahaan besar logikanya nggak mungkin akan membangun atau memagari laut dengan model pakai bambu-bambu yang astagfirullahaladzim gitu loh. Satu. Yang kedua, perusahaan besar itu Mas selalu mengedepankan yang namanya AMDAL, izin, apalagi ini menyangkut laut. Sebenarnya persoalan pagar laut itu banyak di Jawa Tengah ada, di Lampung itu ada. Nah, kenapa ini rame? Karena memang ada orang yang ahli fitnah yang mengait-ngaitkan dengan PIK. Karena dia punya tanah di sana, ditawarkan, nggak disepakati, jadi emosi lah dia. Dia mau bergaining supaya tanahnya, udahlah nggak usah rame kamu, udah tanahnya kita beli. Tapi PIK nggak begitu orangnya, gitu loh. Daripada dikasihkan kepada orang yang istilahnya yang dolim, yang ahli adu domba, yang ahli fitnah, yang ahli nyebar berita bohong, ngapain di situ? Ya udah nggak usah dibeli tanah orang tersebut. Akhirnya mencak-mencak sampai bikin acara apa itu di Banten yang akhirnya demo waktu pertama dihadang nih sama warga asli. Warga Paku Haji itu warga asli. Saya kenal itu sama Lurah Kohot waktu ada isu katanya nelayan dilarang, terus katanya rakyat dipaksa, rakyat digusur. Itu saya datang nih sama teman-teman BKN dan saya diterima gitu loh. Nah, ketika diterima dikasih penjelasan, bro, berarti ini orang baik. Makanya saya nggak kaget ketika Paku Haji, kecamatan Paku Haji diobok-obok oleh orang itu yang ahli fitnah itu, ya hanya ditolak tuh, dihadang. Itu warga asli, tapi lihat warga asli menghadang ketika lokasinya, wilayahnya tidak mau diobok-obok. Apa? Di framing apa? Di framing preman oleh mereka. Preman menyerang emak-emak lah, emak-emaknya itu bukan orang situ, bukan orang yang terdampak PIK gitu. Ya banyak yang bilang itu pagar itu sebagai tanda dimulainya proyek tuh Gus. Benar kan? Gini Mas, aku kan sudah bilang perusahaan besar itu Mas mau memulai apapun dia pasti mendahulukan izin. Sebab kalau izin AMDALnya nggak diberesin semua, terus apa tujuan daripada laut itu? Sedangkan masang pagar laut itu kan gampang diketahui banyak orang. Kalau sekelas PIK misalnya nyuruh orang magari laut terus kayak opo? Memang ada sertifikatnya laut itu. Gitu loh. Itu rawan, jadi itu sesuatu yang mustahil. Sebenarnya saya males ya untuk menjawab apakah ada keterkaitan PIK dengan pagar laut. Saya itu aslinya males jawab. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Allah Maha tahu, masih jaring-jaring kan begitu. Bisa saja ya menahan dikit-dikit, nggak bisa menahan abrasi keseluruhan, tapi minimal ada penghalang. Tapi terserah, wong saya ini bukan orang laut ya, bukan peneliti laut, bukan pengamat laut, bukan pakarnya laut.
ya silakan aja orang yang punya argumen seperti itu. Tapi kalau untuk supaya dengan pasang jaring terus kerang-kerang hijau bisa nyantol, mungkin itu bisa masuk akal gitu loh. Tapi yang pasti clear ya, clear dan pasti saya bertanggung jawab atas ucapan saya bahwa manajemen PIK kemarin jumpa pers tidak ada kaitan sama sekali, dan kami tidak ya memang tidak ada kaitan, jadi tidak perlu ada yang dijawab, memang nggak ada kaitan. Ketika ditanya itu siapa, ya itu tugasnya yang menjaga laut. Ya jujur aja ya, saya sebagai warga Indonesia nih, prihatin ya ketika pejabat kita dalam hal ini KKP misalnya, itu kan yang jadi tuan rumah kan KKP, betul mas? Betul. Yang jaga laut kan beliau-beliau, masa sudah 6 bulan ini kok nggak tahu gitu loh kalau di pagar itu. Nah, ketika di pagar itu apakah melanggar aturan dan lain-lain, makanya diperlukan sosialisasi, diundang nelayan, sehingga ke depan ketika ada laut yang dilakukan pagar-pagar bambu itu, masyarakat langsung bikin laporan, kan begitu, bener kan mas? Nah ini harus jadi introspeksi bagi yang menjaga laut itu, jangan nunggu rame baru bergerak menyegel, kan begitu. Nah ini jadikan bahan introspeksi, sosialisasikan ke para nelayan di sana. Kan nelayan itu kan tiap harinya ke laut mas, pasti tahu masang apapun di sana itu pasti tahu. Nah kasih tuh nomor teleponnya pelayan. Jadi kalau ada orang yang mager-mager seperti ini karena itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan kelautan, ya silakan lapor ke KKP gitu. Berarti terus ini pasti kan bisa, kalau proyek PSN ini memang tidak menyertakan kisaran sisir laut bisa. Enggak mas, gini loh, PSN PIK itu tanahnya negara. Berapa luasnya? 1.754 hektar. Jadi tanah ini mangkrak, tanah ini terbengkalai. Sekali-kali ya kawan-kawan media itu nanti ke sana nih. Ya saya fasilitasi nih kawan-kawan media ke sana, investigasi ke tanah PSN, lalu kemudian ke daerah yang terdampak termasuk saudara-saudara kita warga yang di sana yang direlokasi oleh PIK. Jadi ada proyek PIK, ada PSN PIK. Nah PSN PIK ini belum diapa-apakan tanahnya mas, gitu loh. Karena pemerintah sedang mengatur tata ruangnya, amdalnya, izinnya. Karena apa? PSN ini yang ngurusin perizinan semua itu negara, swasta sebagai yang ngerjakan. Ya dipahami ya. Jadi kalau kemarin ada oknum salah satu institusi yang mengatakan bahwa PIK telah memaksa warga dengan membeli harga 50.000 lalu dijadikan untuk membatalkan PSN PIK, ini nggak nyambung. Kalau yang tanah jual beli dengan warga itu mas, itu namanya proyek PIK yang itu dibolehkan bangun perumahan. Tapi kalau PSN PIK itu tidak boleh bangun perumahan di situ. Nah terus diboleh pakai apa? Nah dibuat untuk penghijauan, contoh mangrove yang asalnya 91 hektar, sekarang ini mas di lahan PSN itu ada 1.754 hektar itu 91 hektar berupa mangrove. Nah komitmen antara Kementerian Ekonomi yang menterinya Pak Airlangga Hartarto dengan pihak pengelola itu, yaitu bahwa PIK sebagai pengelola berkewajiban di situ komitmennya untuk memperluas mangrove menjadi 500 hektar. Jadi di sana itu mas tempat rekreasi di PSN, tidak ada perumahan, tidak ada di sana. Terus mungkin masih banyak masyarakat awam yang mengira kalau PSN ini menggusur orang-orang sekitar. Sebenarnya PSN ini tanah negara itu dari tahun berapa sih Gus untuk? Nah saya kalau tanah PSN yang pasti kan memang lama dan tercatat memang dalam lembaran negara. Yang pasti ibaratnya gini mas, sampean punya tanah nih, anggap aja PSN itu tanah sampean. Lalu ketika sampean butuh, sedangkan di tanah itu ada sebagian warga misalnya sebagai petani garap, harusnya kan meminta sampean, meminta, Pak tanahnya saya minta ya karena mau saya pakai. Tetapi apa? Ketika pemerintah mau minta lalu disampaikan kepada pihak PIK tidak diam diri.
Walaupun PIK ditunjuk sebagai pengelola, tidak serta-merta lalu menempati tanah itu. Nah, PIK ngasih kerohiman per meter 10.000 kalau nggak salah. Itu kerohiman ya. Nah, tolong dibedakan proyek PIK dan PSNP. Ada semua, saya dikasih foto tanda tangan kerohiman. Nah, mulianya orang-orang PIK, mulianya Pak Aguan, ketika masyarakat yang sebagai petani garam itu walaupun diberi kerohiman, tapi ada juga surat pernyataan apabila warga masih ingin misalnya kepingin garap sawahnya, kepingin garap tambaknya, itu sama PIK dibolehkan selama proyek belum dikerjakan, selama belum ada pembangunan proyek. Jadi wes menerima kerohiman nih, harusnya kan pergi. Nah, tapi sama pihak PIK itu masih diberikan kesempatan. Saya juga ada lembaran tanda tangan warga yang kepingin masih garap misalnya sambil proyek dilaksanakan, ada itu. Nah, begini Mas, persoalan PSN PIK dan proyek PIK ini kenapa rame? Karena banyaknya orang yang tidak paham tapi keminter. Banyaknya orang bahlul, kata orang Arab, orang bahlul, tapi ngomong kemana-mana, memprovokasi warga, sehingga akhirnya seperti gini Pak. Misalnya saya, kenapa sih saya membela PIK, membela PSN PIK? Walaupun banyak hujatan, saya nggak pernah keder saya dengan hujatan, dengan makian, dengan hinaan. Itu saya malah senang digitukan itu. Sama halnya saya melihat warna. Saya yakin itu bendera merah putih. Nah, untuk memastikan saya tanya nih sama yang punya bendera, bener nggak ini bendera merah putih? Iya, Gus, ditunjukkan nih, diterangkan jahitnya di sini, beli kainnya di sini. Ketika saya yakin bahwa ini warnanya merah putih, lalu ada orang melihat dari jauh yang tidak pernah tanya, tidak pernah lihat dari dekat, dia ngomong coklat, kuning, dia ngomong biru, putih. Apakah saya berpindah mengikuti orang yang tidak paham? Jadi sama seperti itu PSNP. Makanya saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pelan tapi pasti. Saya mengumpulkan kiai-kiai sebagai jembatan kemarin di mana? Di Istana Nelayan. Kami undang Yai Said. Kata Yai Said, PSNP. Yai Said itu nggak pernah berbicara PIK, tapi PSNP. Ihya'ul Mawad. Nah, ini yang nggak dipahami oleh orang-orang yang nyerang Yai Said. Bahkan Yai Said dituduh menggunakan dalil palsu untuk mengelabui. Ya, itu bahlul yang ngomong begitu, itu bahlul. Kenapa? Lah, Ihya'ul Mawad itu gini Mas. Kalau ada tanah terlantar, kalau ada tanah mangkrak nih, apalagi jumlahnya luas, lalu tidak difungsikan dan dirawat, maka kita berdosa. Nah, mungkin orang-orang yang nggak paham itu dianggap masalah tanah PIK. Beda, ini PSN PIK yang tanahnya mangkrak, tanahnya negara. Lah kalau tanah ini dibiarkan terus-menerus, sampai kapan terusan tanah ini terus mengalami abrasi? Nah, itulah Yai Said bilang, berdosa kita ketika kita membiarkan tanah yang mangkrak dan terbengkalai itu dibiarkan tidak dirawat. Dipahami ya untuk teman-teman ya. Boleh ngeritik, boleh, tapi jangan menghujat Kiai. Yai Said itu ketua umum PBNU. Sampai detik ini Yai Said Mustasar PBNU. Jadi kalau kalian ya dengan apa ya kedunguan katanya Rocky Gerung, nggak tanya, nggak tabayun, nggak lihat lokasi, kemudian ketika Yai Said pidato juga nggak mendengarkan, lalu menyimpulkan, akhirnya jadi sesat gitu loh. Itu gitu loh. Bener nggak? Ayo, kalau ada tanah mangkrak, ini kan begini, ini PSN, saya pemerintah yang punya tanah, saya ketemu sama teman media yang punya duit, Rizal, kamu punya duit nggak? Berapa? Ya 40 triliun lah. Oh iya punya. Nah, aku punya tanah, luasnya 1.700, tapi jangan dibuat bangun proyek rumah. Nah, terus dibuat bangun apa? Ya penghijauan, penguatan lingkungan, lautnya dijaga, misalnya taman safari, misalnya golf, misalnya Formula One. Terus di situ komitmennya menambah orang nganggur-nganggur jadi kerja ya. Ini maslahat apa mudarat? Coba saya tanya. Atau dibiarkan begitu saja tanah ini?
Ya kalau dibiarkan terus sampai kita sudah meninggal terus, itu dibiarkan terus. Nah itulah kata ya Said, kita ini berdosa. Tanah dibiarkan terbengkalai, nggak dirawat itu gitu loh. Padahal bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ada dana cair dari proyek wisata edukatif itu nanti menjadi PAD, uang rakyat kembali. Begitu gitu loh Mas ya. Pokoknya jangan pernah lelah terus untuk berbuat baik, untuk edukasi, karena kata Yai Said, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita berkurang. Jadi kalau ada yang merasa terintimidasi, tanahnya dirampas, tanahnya digusur, silakan datang ke BKN. Kebetulan kantor kami ada di Lebak Bulus. Sertifikatnya beres, ahli warisnya beres, nggak sampai lama 3 kali 24 jam akan kita bantu untuk menyelesaikan, tentu dengan harga kesepakatan. Ini kita berbicara proyek PIK. Kalau PSN PIK tidak ada merampas tanah warga, ya itu ya. Gue satu lagi, itu kemarin sempat ada kongres rakyat Banten ya Gus ya, yang seharusnya dihadiri oleh ribuan ya Gus ya, tapi cuman ratusan yang datang. Gus, gimana Gus melihatnya Gus? Iya begini ya, jumlah penduduk Banten itu kan 12.439.000 berdasarkan data statistik. Jadi saya ya dapat laporan sih dari beliau kiai-kiai yang di Banten, kawan-kawan yang di Banten, Kongres Rakyat Banten itu kemarin katanya sepi gitu loh. Ya mau sepi mau rame, yang penting mereka bisa menyuarakan aspirasinya. Saya kira nggak masalah. Saya tidak mengukur sepi atau rame. Yang penting namanya negara demokrasi, ya silakan aja berkumpul, menyuarakan aspirasi. Yang penting tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan. Wong kita ini semua adalah saudara. Kita semua ini saudara. Hanya karena miskomunikasi, termasuk yang dibangun narasi-narasi jahat dan provokasi yang dibangun oleh SD, KZ, MAS, kan gitu. Nah, maka saya sebagai orang NU, warga negara Indonesia, kedepankan tabayun. Karena dengan tabayun itu, satu, kita mendapatkan jawaban secara cepat dan pasti, karena tabayunnya kepada orang yang dipermasalahkan. Sehingga ke depan itu ketika menyuarakan aspirasi nggak diketawain, kodok gitu loh, nggak keliru. Tabayun dulu, kalau di situ kurang puas, ya ditanyakan kepada yang bersangkutan, misalnya kepada PIK atau kepada pemerintah. Baru sih nggak puas, silakan berdemo, silakan bersuara. Lah ini nggak aru peta, nggak aru warna, kemudian bersuara demo. Nah itu yang kami sayangkan, dan kami membuka pintu untuk silaturahmi dan komunikasi. Apalagi PIK itu Mas. Nah insya Allah minggu depan insya Allah ada stasiun TV terbesar, lama TV-nya, itu akan investigasi ke PIK. Ya kita bantulah untuk fasilitasi. Kalau ada kiai, kemarin juga ada rombongan kiai-kiai yang belum paham, akhirnya penasaran, investigasi di sana. Kami panggil pihak PIK, manajemen PIK, dampingi, dijelaskan, diterangkan, termasuk ke lokasi tanah PSN. Apa kata kiai itu? Wes sudah, nggak usah ke yang lain sudah. Wes sudah cukup, sudah paham sudah. Gitu kata salah satu kiai sepuh itu. Wes sudah layak ini PSN untuk diteruskan. Lawang tanahnya memang tanah tempat apa ya? Sampai tidur di situ 2 orang aja nggak berani di situ karena saking sepinya gitu loh. Nggak ada makhluk. Kecuali ya hewan-hewan aja gitu. Gitu. Ya, laut boleh untuk bernelayan, sungai boleh untuk bernelayan. Jadi pada kesempatan ini saya buka layanan pengaduan juga. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan proyek PIK atau PSN PIK, monggo silakan mengadu kepada kami. Itu aja sih. Terima kasih. Afwan. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.